Hai everyone, hai semuanya. Oke, jadi hari ini aku upload video lagi. Tapi ini tuh bukan kayak video yang aku sebelumnya mengenai diet vlog aku yang setiap harinya aku lakuin. Tapi ini lebih ke suatu informasi dan apresiasi untuk diri aku sendiri. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau ada kata-kata aku atau bahasa aku yang agak kurang dimengerti ataupun kayak kurang enak didengar ataupun lebay kayak gitu, karena jujur ini baru pertama kalinya aku kayak ngobrol-ngobrol di kamera yang kayak gini. Jujur itu buat aku nervous ya. Jadi aku mau minta maaf kalau aku ada salah kata-kata. Oke, jadi balik ke topik. Beberapa bulan yang lalu itu yang aku lakuin setiap harinya itu kebanyakan yang berhubungan sama namanya makan. Apa aja aku makan, dan pokoknya semuanya apa aja aku rasanya pengen cicip atau pengen masukin ke mulut. Jadi yang benar-benar berhubungan sama yang namanya makan. Jadi setiap harinya itu makan. Apalagi di kantor aku juga pulangnya cepet. Jadinya pulang rumah itu aku harus beli cemilan untuk aku makan, baik itu mau gorengan ataupun apa, pokoknya itu harus ada yang untuk masuk mulut aku. Dan ya hasil berat badan aku tambah dong. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu itu banyak banget di home YouTube aku itu orang ngelakuin challenge-nya dari clothing. Jadi aku penasaran dong, dan aku lihat before afternya itu bener-bener banyak banget, dan resultnya itu bagus banget. Hasil akhirnya itu bener-bener gak ngecewain kayak gitu loh. Dan terdoronglah hati nurani aku kan untuk ikutan challenge. Dan selama 2 minggu itu akhirnya aku coba buat jalanin challenge-nya yang dari clothing itu. Dan ini aku bakal kasih kalian lihat before-nya badan aku sebelum ngelakuin challenge-nya clothing. Nah, ini adalah badan aku. Kalian bisa lihat di sana. Badan aku itu perutnya cukup rata, tapi aku nggak punya otot sama sekali. Dan perut aku itu nggak kenceng kalau kalian lihat. Jadi cuma rata aja, tapi nggak ada otot dan nggak kelihatan kenceng. Dan lingkar pinggang aku itu sekitar 64 cm. Gak gede-gede banget sih. Masih kecil juga sih ya, tapi tetap aja mau ngelakuin. Dan akhirnya aku lakuin diet itu selama 2 minggu. Setelah aku ngelakuin ini, olahraganya itu kelihatannya aja mudah, tapi bener-bener susah ya. Jadi bener-bener menguras tenaga kita banget. Dan kalian bisa lihat keringet aku tuh sampai keringet yang gede-gede banget, yang bener-bener sampai kayak keringet jagung kayak gitu. Setelah hari keempat, ini badan aku, dan aku shape-nya ada sih, tapi belum kelihatan banget. Dan perut aku udah mulai kelihatan kencang. Terus ini juga foto aku yang hari ke-9. Dan akhirnya aku ngelakuin itu terus tanpa ada hari yang bolong. Maksudnya jadi aku benar-benar ikutin sesuai dengan yang clothing anjurin kayak gitu. Ketika off ya aku off, ketika olahraga aku olahraga. Dan sampailah di hari ke-14. Dan hasilnya, tada! Ini deh. Kalian bisa lihat itu udah ada shape-nya. Dan apa ya walaupun belum terlalu kelihatan banget sih, mesti harus ada yang cahaya itu baru kelihatan. Tapi udah buat aku tuh seneng banget. Yeay, I'm proud myself. Terus lingkar pinggang aku itu udah 62. Yeay! Kurang 2 cm. Dan itu cukup nyenengin aku banget. Padahal jujur untuk makan
itu aku sama sekali nggak makan sehat. Aku makan yang banyak karbo sama gula, dan proteinnya itu rendah kayak gitu. Dan aku tuh makan tuh bener-bener sampai perut aku tuh yang gede banget, bener-bener sampai kayak kepuasan diri kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena aku udah jatahnya untuk datang bulan kayak gitu. Jadi aku bener-bener makan yang banyak banget. Cuma di 2 hari terakhir aja aku baru makan protein. Jadi selama ngelakuin workout ini aku sama sekali nggak makan sehat ataupun makannya yang bersih. Kalau menurut aku ya, jangan karena kita lagi program makannya kita sampai dikurangin, bener-bener dikurangin banget sampai kita tuh ngerasa lapar kayak gitu. Itu bener-bener kalau aku bilang kalian nggak akan maksimal olahraganya ya. Karena aku pernah di hari ke-11 kalau nggak salah, itu karena aku lihat cuma 2 olahraga. Akhirnya karena aku ngerasa cuma 2 olahraga, akhirnya aku sedih dong kalau makan banyak. Aku akhirnya makannya dikit banget. Dan pas aku olahraga itu aku bener-bener capek, tangan aku sampai gemeteran semua. Dan dan aku tahu langsung, oh ini adalah olahraga yang bener-bener kita nggak boleh kurangin makannya sampai yang berlebihan sih. Makan sehat itu baik, tapi jangan sampai kalian kelaparan kayak gitu. Kalau menurut aku ya, kalau cuma untuk ngeratain perut aja, kalian nggak mesti harus makan yang high protein. Tapi kalau kalian memang pengen yang berbentuk, abs-nya kelihatan kayak 11 line kayak gitu, kalian harus makan yang high protein sama makannya lebih bersih. Tapi itu balik-balik ke kalian sih, kalian mau pilih yang mana. Kalau memang yang cuma untuk perut rata aja, nggak apa-apa gitu loh. Ini juga bagus, dan olahraga sama hasilnya itu bener-bener nggak ngecewain kalian. Jadi kayak sesuatu yang kalian perjuangin itu nggak sia-sia. Dan saran aku sih, kalian kalau udah ikutin challenge ini jangan stop cuma sampai di 14 hari aja, tapi tetap lakuin terus. Karena olahraga itu bukan cuma untuk body kita yang cantik aja, tapi juga bagus untuk kesehatan kita gitu. Oke, jadi aku mau akhirin video aku. Sebelumnya aku mau ajak kalian buat ikutan challenge ini juga. Lakuin sama-sama, karena aku pribadi juga mau ngelakuin challenge-nya dari clothing yang lainnya, atau repeat this workout again gitu loh. Jadi aku nggak stop sampai di sini aja juga, aku masih mau lanjutin challenge yang lainnya. Oke, jadi kalau kalian misalnya udah ikutan challenge ini karena termotivasi dari video yang aku buat, jangan lupa tag aku di Instagram Steffi Rendren, kasih tahu aku kalau kalian juga termotivasi dan ikutan challenge ini. Oke? Bye bye. See you again.